Assalamualaikum anak-anak hebat dari kelas 4C MIN 1 Sumenep. Halo juga untuk guru kalian yang luar biasa Bapak Eko Himawan. Wah, seneng banget kita bisa ketemu lagi. Hari ini kita bakal berpetualang bareng loh. Kita akan bongkar rahasia di balik selembar kain yang super istimewa. Udah pada siap belum nih? Oke, langsung aja yuk. Ini dia peta petualangan kita hari ini. Ada 5 perhentian seru yang bakal kita lewati. Pertama, kita bakal kenalan sama batik keren, terus jadi detektif kata, belajar kekuatan kata penghubung, sampai bikin kaos batik sendiri. Wah, seru banget kan? Yuk kita mulai. Nah, perhentian pertama kita terbang ke Bengkulu. Di sini ada harta karun tersembunyi berupa kain yang ceritanya wah keren banget. Lihat deh, teman kita Ali dan Aisyah juga udah gak sabar tuh buat ikut petualangan ini bareng kita semua. Coba lihat deh, indah banget kan pola-polanya? Tapi yang bikin ini super spesial adalah ini tuh bukan cuma gambar biasa, bukan sekedar hiasan. Percaya nggak kalau pola-pola ini sebenarnya terinspirasi dari tulisan? Keren banget ya? Yap, inilah dia, batik besurek. Namanya sendiri unik dari kata bersurat, yang artinya ya ada tulisannya. Kenapa begitu? Soalnya motif-motif cantiknya ini terinspirasi dari kaligrafi Arab. Nah, karena itu, kain ini dulu sakral banget, nggak bisa dipakai sembarangan, dan selalu digunakan dengan penuh hormat. Jadi penasaran kan? Gimana sih ceritanya kok bisa ada seni sekeren ini? Nah, ternyata ada beberapa versi cerita tentang asal-usulnya loh, dan semuanya menarik. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, ini dia nih beberapa ceritanya. Ada yang bilang, batik ini dibawa sama pedagang dari Arab dan pekerja dari India, udah lama banget, dari abad ke-16. Ada juga cerita lain katanya yang bawa teknik ini tuh seniman dari Demak. Terus, ada lagi yang percaya kalau batik ini dibawa oleh pahlawan kita, Sentot Ali Basyah, dan para pengikutnya dari Jawa. Wah, banyak versi ya. Dan tahu nggak, cara pakainya juga berubah seiring waktu. Dulu, batik ini cuma buat acara-acara penting dan sakral, misalnya pernikahan atau untuk penutup Al-Quran. Tapi sekarang, beda. Motif kaligrafinya udah digabung sama gambar bunga khas Bengkulu, kayak bunga rafflesia yang terkenal itu. Jadi sekarang kita bisa pakai buat baju sehari-hari. Keren kan? Oke, lanjut ke petualangan berikutnya. Siap-siap ya, karena sekarang kita semua akan berubah jadi detektif kata. Tuh, lihat, Ali juga udah siap dengan kaca pembesarnya. Ayo kita bantu dia memecahkan misteri kata-kata. Ini dia misi kita, para detektif. Gampang kok. Pertama, baca lagi teks tentang batik besurek tadi, terus kalau ada kata yang kalian gak ngerti, catat. Nah, yang paling seru, coba diskusikan artinya sama teman-teman sekelompokmu. Kuncinya itu kerjasama ya, biar semua misteri kata terpecahkan. Oke, detektif kata udah. Sekarang kita akan belajar sebuah kekuatan super baru. Kekuatan ini bisa bikin tulisan atau cerita kita jadi nyambung dan enak banget dibaca. Apa itu? Ini dia, kekuatan kata penghubung ajaib. Jadi, kata penghubung antar kalimat itu apa sih? Anggap aja kayak jembatan. Tugasnya itu menyambungkan satu kalimat ke kalimat selanjutnya. Biar apa? Biar ide-ide kita itu nggak lompat-lompat. Jadi ceritanya ngalir dan gampang dipahami. Biar lebih jelas kita lihat contohnya ya. Motifnya adalah kaligrafi huruf Arab. Oleh karena itu, batik besurek dulu tidak boleh dipakai sembarangan. Nah, lihat kan? Kata oleh karena itu ini menunjukkan sebab dan akibat. Sebabnya apa? Motifnya kaligrafi. Akibatnya nggak boleh dipakai sembarangan. Nyambung kan? Contoh lain nih, batik besurek juga digunakan sebagai kain penutup Al-Quran. Selain itu, motifnya dipadukan dengan bunga rafflesia. Nah, kalau selain itu ini gunanya untuk nambahin informasi. Jadi setelah cerita kegunaan pertama, kita kasih info tambahan lagi. Ceritanya jadi makin lengkap deh. Sekarang kita sampai di puncak petualangan. Saatnya jadi seniman. Kita bakal pakai semua yang udah kita pelajari buat bikin karya yang wow, luar biasa. Tuh, Aisyah udah semangat banget. Udah siap dengan kaos putihnya. Yuk kita mulai berkreasi. Oke, seniman-seniman cilik. Pertama-tama, siapkan dulu alat dan bahannya ya. Ambil kaos lama kalian, terus siapkan juga karet gelang, kelereng atau batu kecil, sama pewarna. Nah, yang paling asyik, kita bisa pakai pewarna alami loh. Misalnya dari kunyit buat warna kuning, atau kulit manggis buat warna ungu. Seru kan?
Caranya gampang banget. Pertama, siapkan pewarnanya. Terus, kaosnya bisa kamu puntir, lipat, atau ikat pakai karet dan kelerang sesuka hatimu. Setelah itu, tinggal siram deh pakai warna-warni yang udah kamu siapkan. Kalau sudah, tinggal dijemur sampai kering, bilas, terus keringin lagi. Simpel kan? Dan jeng jeng jeng, lihat deh, kaos barumu sudah jadi. Keren banget kan? Ini adalah karya seni buatan tanganmu sendiri. Selamat ya, kalian semua resmi jadi seniman batik cilik. Wah, nggak kerasa ya. Petualangan kita hampir selesai. Tapi sebelum kita udahan, yuk kita ingat-ingat lagi kekuatan super apa aja yang udah kita dapatkan hari ini. Coba kita lihat, kita udah belajar sejarah batik besurek, jadi detektif yang jago cari arti kata baru, bisa paham informasi dari bacaan, sampai bisa pakai jembatan ajaib alias kata penghubung. Jadi yang paling penting, hari ini kalian semua udah nambah banyak banget ilmu dan keahlian baru. Hebat! Nah, yang paling penting untuk kalian bawa pulang dari petualangan ini adalah rasa penasaran. Coba deh kalian pikirkan, setelah ini kira-kira kisah asal-usul apa lagi ya yang seru untuk kita bedah di petualangan berikutnya. Terima kasih banyak ya sudah ikut berpetualang hari ini. Sampai ketemu lagi.